Mertuaku tega menyiramku saat aku sedang sholat, terus menghina dan menjatuhkan harga diriku di depan keluarga besar, tapi aku bukan wanita lemah. Aku adalah pemilik perusahaan tempat suamiku bekerja, dan aku punya kekuatan untuk memecatnya serta mengusir mereka dari rumahku, membuat mereka merasakan hidup miskin yang penuh penyesalan. Ini bukan sekadar kisah balas dendam, tapi pelajaran brutal tentang harga diri, pengkhianatan, dan kekuatan seorang wanita karir yang tak boleh diremehkan. Rumah megah bercat putih dengan pilar-pilar tinggi di pinggiran kota itu seringkali menjadi sorotan tetangga. Dari luar, tak ada yang menyangka bahwa di balik tembok kokoh tersebut, ada bara kecil yang diam-diam mulai menyala. Semua orang yang melihat kehidupan rumah tangga Arga dan Kirana pasti mengira mereka adalah pasangan sempurna. Suami istri yang serasi, hidup di bawah satu atap mewah, dan selalu tampak bahagia. Namun, kenyataan seringkali tak seindah yang terlihat dari luar. Kirana, perempuan berusia 30 tahun itu, dikenal sebagai wanita karir yang sukses. Ia adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Kecerdasannya di bidang bisnis membuatnya mampu membangun perusahaan dari nol, hingga kini menjadi salah satu perusahaan terkemuka di kotanya. Rumah besar tempat mereka tinggal pun hasil jerih payahnya sendiri. Ia membeli rumah itu sebelum menikah dengan Arga, dan setelah mereka menikah, rumah tersebut menjadi tempat tinggal bersama. Kirana bukan tipe istri yang suka membanggakan diri. Meski dia tahu bahwa banyak orang, termasuk mertua, kerap meremehkannya karena statusnya sebagai perempuan mandiri yang lebih sukses dari suaminya. Dalam keseharian, ia tetap melayani Arga sebagai seorang istri. Ia memasak di akhir pekan, mengatur rumah, dan memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi. Ia hanya menginginkan satu hal, keharmonisan rumah tangga. Arga, suaminya, tampak seperti sosok pria yang tenang dan penuh wibawa. Usianya 3 tahun lebih tua dari Kirana, dengan wajah tampan yang dulu membuat Kirana jatuh hati. Arga bekerja di perusahaan Kirana sebagai manajer operasional. Posisi yang diberikan Kirana kepadanya bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia percaya Arga mampu. Arga sebenarnya cukup pintar dan bertanggung jawab, tetapi seringkali bayang-bayang kesuksesan Kirana membuatnya merasa inferior. Di tengah rumah tangga mereka, ada satu sosok yang selalu menghadirkan ketegangan. Sumarni, ibu kandung Arga sekaligus mertua Kirana. Sumarni adalah wanita paruhbaya dengan kepribadian keras. Dari awal pernikahan, Sumarni sudah tak menyukai Kirana. Baginya, Kirana terlalu mengatur dan terlalu sibuk bekerja, tidak sesuai dengan gambaran menantu idamannya. Terlebih, ia merasa harga dirinya sebagai ibu terluka karena anaknya hanya bekerja di perusahaan milik istrinya sendiri. Namun, Kirana selalu berusaha bersabar. Ia percaya bahwa seiring waktu, hubungan dengan mertuanya akan membaik. Ia mencoba mendekati Sumarni dengan berbagai cara, membelikan hadiah, mengajaknya ke salon, bahkan menyediakan kamar khusus untuk Sumarni di rumah mereka agar merasa nyaman. Sayangnya, semua usaha itu sering dibalas dengan komentar pedas. Rumah ini memang mewah, tapi rasanya seperti hotel. Tidak ada kehangatan di sini, semuanya terlalu dingin, kata Sumarni suatu hari, ketika Kirana berusaha menunjukkan renovasi kecil di ruang tamu. Kirana hanya tersenyum, menahan rasa sakit di hatinya. Ia tahu Sumarni hanya mencari celah untuk menjatuhkannya. Baginya, menjaga hubungan baik dengan ibu mertua adalah kewajiban, meski itu berarti ia harus menelan hinaan demi hinaan. Setiap pagi, Kirana selalu bangun lebih awal. Meski sibuk dengan pekerjaannya, ia memastikan sarapan sudah tersedia di meja. Di dapur, ia terbiasa membuat teh hangat untuk Sumarni. Namun, setiap kali ia menyodorkan teh itu, Sumarni hanya menatapnya dingin. Teh ini terlalu manis. Kirana, kau tidak pernah bisa membuatnya seperti selera orang tua, katanya, lalu menaruh gelas dengan suara keras di meja makan. Kirana diam. Arga, yang duduk di kursi seberang, seringkali hanya menatap istrinya tanpa berkomentar. Ia jarang membela Kirana di depan ibunya, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia takut membuat suasana semakin tegang. Meski begitu, dari luar, keluarga mereka tampak harmonis. Setiap kali ada acara keluarga atau undangan tetangga, mereka hadir bersama dengan senyum di wajah. Orang-orang memuji betapa beruntungnya Arga memiliki istri secantik dan sesukses Kirana. Tapi Kirana tahu,
Di balik senyum manis mertuanya di depan orang lain, ada kebencian yang mendalam padanya. Pada suatu sore, ketika Kirana baru pulang dari kantor, ia melihat Sumarni duduk di teras rumah dengan wajah tidak ramah. "Kau pulang juga akhirnya. Istri macam apa yang lebih sering di luar rumah ketimbang di rumah?" sindir Sumarni. Kirana menghela napas. Ia terlalu lelah untuk berdebat. "Maaf, Bu, tadi ada rapat mendadak. Saya sudah suruh Mbak Siti menyiapkan makan malam." "Rapat, rapat, rapat. Itu saja alasanmu. Tidak heran anakku jadi kurus sekarang. Ibu-ibu di kampung saja lebih bisa mengurus suami, padahal mereka tidak sekolah tinggi sepertimu," jawab Sumarni dengan nada tajam. Kirana menunduk. Hatinya terasa perih, tapi ia menahan air mata. Ia tahu bahwa membalas hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hatinya, ia hanya berdoa agar suatu saat mertuanya bisa melihat ketulusan usahanya. Meski konflik kecil sering terjadi, Kirana tetap mencoba mempertahankan gambaran keluarga yang harmonis. Ia percaya, rumah tangga yang bahagia adalah pondasi untuk segalanya. Suaminya, Arga, adalah orang yang ia cintai dengan tulus, dan ia tidak ingin perselisihan dengan mertua merusak rumah tangganya. Pada malam-malam tertentu, ketika hanya berdua dengan Arga, Kirana sering meluapkan perasaannya. "Mas, aku ini salah apa sama ibu? Aku sudah berusaha sebisa mungkin. Tapi sepertinya apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya," kata Kirana dengan suara lirih. Arga menghela napas panjang. "Kirana, ibu memang orangnya keras. Kau tahu sendiri. Tapi tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku yakin nanti ibu akan mengerti kalau kau sebenarnya baik." "Kalau Mas tahu aku ini baik, kenapa Mas tidak pernah membelaku di depan ibu?" tanya Kirana, matanya berkaca-kaca. Arga terdiam. Dalam hatinya, ia juga lelah berada di tengah-tengah. Ia mencintai Kirana, tapi ia juga merasa harus menjaga perasaan ibunya. Waktu berjalan, dan Kirana terus mencoba bertahan. Baginya, selama Arga ada di sisinya, ia bisa melewati semuanya. Ia masih percaya bahwa semua ini hanyalah ujian kecil dalam rumah tangga mereka. Tapi Kirana tidak tahu bahwa suatu hari nanti, ujian itu akan datang dalam bentuk yang jauh lebih menyakitkan. Hari itu adalah Minggu pagi yang cerah. Burung-burung berkicau di halaman depan, sinar matahari masuk melalui kaca besar di ruang makan. Kirana dengan penuh semangat menyiapkan sarapan lengkap. Nasi uduk hangat dengan ayam goreng renyah, sambal, dan irisan mentimun segar. Ia berharap sarapan bersama bisa sedikit mencairkan ketegangan yang sering terasa di rumah. "Bu, ini Kirana masak nasi uduk. Semoga cocok di lidah ibu," kata Kirana dengan senyum tulus saat meletakkan piring di hadapan Sumarni. Sumarni hanya melirik sekilas. Wajahnya tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun. Ia mengambil sendok, mencicipi nasi itu, lalu mendengus pelan. Ini nasi uduk? Rasanya hambar. Ibu dulu masak nasi uduk pakai santan kental, aromanya harum sekali. Kalau seperti ini, ya, siapapun bisa bikin." Senyum Kirana sedikit kaku. Ia berusaha menutupi rasa kecewa. "Maaf, Bu. Lain kali saya coba resep ibu, ya?" Sumarni menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Ah, kamu ini terlalu sibuk bekerja. Mana sempat belajar masak?" Ibu jadi kasihan sama Arga. Dulu dia terbiasa makan masakan ibu. Sekarang, Sumarni menggeleng pelan, seakan menyayangkan nasib anaknya. Arga yang duduk di sebelahnya mencoba tersenyum, tapi tidak berani membela Kirana. "Sudah, Bu. Masakan Kirana enak kok," ucapnya pelan, meski suaranya tak cukup tegas untuk melawan pendapat ibunya. Kirana diam, menahan perasaan. Ia menganggap komentar Sumarni hanyalah kebiasaan orang tua yang sulit menerima perubahan. Namun, di hatinya, ia mulai merasakan ada jarak yang semakin melebar antara dirinya dan mertua. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin terasa. Kirana ingat betul peristiwa di ruang keluarga, beberapa minggu setelah kejadian sarapan itu. Sumarni sedang berbincang dengan salah satu tetangga yang berkunjung. Kirana baru saja pulang kantor, mengenakan blazer hitam elegan. "Oh, ini menantumu ya, Bu Sumarni? Cantik dan kelihatan sukses sekali," kata tetangga itu. Sumarni tertawa kecil, tapi nada suaranya terasa sinis.
Iya, dia memang sibuk bekerja. Sampai-sampai, saya kadang kasihan sama anak saya. Rumah ini seperti rumah singgah saja. Ibu tua ini lebih sering sendirian di rumah ketimbang melihat menantunya. Kirana yang mendengar dari tangga hanya bisa tersenyum hambar. Hatinya perih. Ia tahu, di balik kata-kata itu, ada sindiran yang menyakitkan. Ketika tamu itu pulang, Kirana memberanikan diri mendekati mertuanya. "Bu, maaf kalau saya jarang di rumah. Tapi saya bekerja juga untuk kebaikan kita semua. Saya ingin Arga dan ibu nyaman di sini." Sumarni menatapnya tajam. "Nyaman? Kamu pikir rumah besar ini cukup untuk membuat ibu nyaman? Ibu tidak butuh rumah mewah. Ibu butuh menantu yang bisa mengurus suaminya, bukan yang sibuk mengejar karir. Apa kamu lupa? Tugas perempuan itu melayani suami." Kirana terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bekerja bukan untuk menyaingi siapapun, tetapi demi masa depan keluarga mereka. Namun, ia memilih diam. Mungkin ibu hanya lelah, pikirnya. Peristiwa yang semakin memperdalam luka datang ketika ada acara keluarga. Keluarga besar Arga berkumpul di rumah salah satu kakak Sumarni. Kirana ikut hadir, berusaha menjadi menantu yang baik. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel, membawa kue buatan sendiri. Namun, di hadapan semua orang, Sumarni kembali melontarkan kata-kata yang membuat Kirana malu. "Ini Kirana. Dia sibuk sekali, sampai jarang di rumah. Ibu sampai merasa seperti pembantu saja, karena harus mengurus rumah anak saya," kata Sumarni sambil tertawa kecil. Beberapa keluarga hanya tersenyum canggung, tapi Kirana bisa merasakan tatapan mereka. Seakan-akan semua orang menilai dirinya sebagai istri yang gagal. Padahal, ia selalu berusaha. Setiap minggu ia menyempatkan diri untuk membersihkan rumah, memasak, bahkan mengurus keuangan rumah tangga. Ketika acara selesai, di perjalanan pulang, Kirana mencoba bicara pada Arga. "Mas, kenapa ibu selalu bicara seperti itu di depan keluarga besar? Aku malu, Mas. Rasanya aku seperti menantu yang tidak berguna." Arga menarik napas panjang. "Kirana, ibu memang begitu. Jangan diambil hati. Mungkin ibu hanya ingin bercanda." "Bercanda? Mas, itu tidak lucu. Itu menyakitkan," ucap Kirana dengan suara bergetar. Arga terdiam. Dalam hati, ia tahu istrinya benar. Tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Malam itu, Kirana menangis sendirian di kamar. Ia memandang cermin, melihat wajahnya yang lelah. "Apa aku tidak cukup baik?" batinnya. Ia teringat masa awal pernikahan, di mana Sumarni sempat tersenyum padanya. Namun, sejak Arga bekerja di perusahaannya, sikap itu berubah. Kirana akhirnya menyadari bahwa mungkin Sumarni merasa harga dirinya terluka. Bagi Sumarni, anak lelakinya seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, bukan bekerja di bawah istri sendiri. Tapi apa salahnya? Bukankah seharusnya mereka saling mendukung? Kirana hanya ingin kehidupan yang stabil. Ia tidak pernah bermaksud membuat Arga merasa rendah diri, apalagi membuat Sumarni marah. Namun, semua kesabaran ada batasnya. Kirana mencoba bicara baik-baik dengan Sumarni suatu pagi. "Bu, saya ingin kita saling mengerti. Kalau ada yang ibu tidak suka dari saya, tolong katakan. Saya ingin memperbaiki diri." Sumarni hanya menatapnya dengan sinis. "Yang ibu tidak suka? Semua tentang kamu. Kamu terlalu sibuk, terlalu sombong dengan kesuksesanmu. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu hanya menantu. Ingat itu. Jangan merasa kamu bisa mengatur anak ibu." Kirana terdiam. Ia tidak menyangka, kata-kata itu keluar begitu keras. "Maaf, Bu, kalau saya membuat ibu marah," jawabnya lirih. "Sudahlah. Kamu hanya pandai minta maaf, tapi tetap saja sama. Arga itu dulu anak manja, tapi sejak menikah denganmu, ibu lihat dia seperti kehilangan jati diri," tambah Sumarni, suaranya bergetar penuh emosi. Kirana hanya bisa diam, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia merasa marah sekaligus sedih. Ia ingin membalas, tetapi rasa hormat pada mertua menahannya. Hari-hari itu menjadi awal luka di hati Kirana.
Luka yang ia coba sembuhkan dengan kesabaran, tetapi justru semakin dalam setiap kali ia menerima hinaan. Ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas menerima semua ini? Apakah kesuksesanku adalah sebuah dosa di mata mereka? Namun, Kirana memilih untuk bertahan. Ia percaya, mungkin ini hanya fase sementara. Ia tidak tahu bahwa luka-luka kecil ini kelak akan membentuk badai besar yang menghancurkan rumah tangganya. Hari itu adalah hari Jumat sore. Udara terasa sedikit gerah meski langit mendung. Kirana pulang lebih cepat dari kantor, karena ingin menyiapkan makan malam istimewa untuk keluarga. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, lalu duduk sebentar di ruang tamu sambil melepas penat. Namun, baru saja ia hendak menuju dapur, Sumarni datang dengan wajah tidak ramah. Sudah pulang juga akhirnya. Kirana, kamu tahu kan, rumah ini berantakan? Ibu lihat debu di meja makan. Kamu sibuk apa di kantor sampai lupa urusan rumah? Kata Sumarni dengan nada tajam. Kirana menahan napas, mencoba tidak terpancing emosi. Bu, saya tadi sudah menyuruh Mbak Siti bersih-bersih. Kalau ada yang terlewat, nanti saya cek lagi. Selalu suruh orang lain. Kamu pikir punya pembantu bisa menggantikan tanggung jawabmu sebagai istri? Ibu tidak heran kalau Arga kelihatan makin kurus. Kamu terlalu sibuk memanjakan dirimu sendiri, balas Sumarni sambil menyilangkan tangan di dada. Kirana menggigit bibir. Ia ingin membalas, tapi memilih diam. Lebih baik aku sholat dulu. Semoga hati ini tenang. Batinnya, adegan sholat yang terganggu. Kirana masuk ke kamar dan mengambil wudhu. Air wudhu yang dingin terasa menenangkan di kulitnya. Ia berdiri di atas sajadah dengan hati yang mencoba ikhlas. Ia berniat memohon kekuatan agar mampu menghadapi rasa sakit hati yang terus menumpuk. Namun, baru saja ia mulai rakaat kedua sholat asyar, tiba-tiba suara pintu kamar terbuka keras. Kirana tetap khusyuk. Mengira hanya angin atau mungkin Sumarni yang hendak mengambil sesuatu. Dasar perempuan sok suci, terdengar suara Sumarni. Kirana terkejut, tapi ia tetap melanjutkan sholat. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, lindungi aku dari amarah ini." Tiba-tiba, biur, siraman air dingin mengguyur tubuhnya dari atas kepala. Kirana terpaku. Air membasahi mukena birunya, mengalir ke sajadah, menciptakan genangan kecil di lantai. Ia berhenti, berdiri dengan tubuh gemetar. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Suaranya bergetar, matanya penuh keterkejutan. Sumarni berdiri dengan ember kosong di tangannya. Wajahnya penuh amarah. "Aku muak melihatmu berpura-pura jadi istri baik. Kamu pikir dengan sholat segala masalah selesai? Kamu itu istri tidak becus. Rumah ini berantakan, suamimu kurus, tapi kamu sibuk sholat seolah malaikat." Kirana hanya bisa menatap dengan mata membesar. Mukena yang basah menempel di kulitnya. Perasaan terhina menyeruak. Ini bukan sekadar hinaan biasa. Ini adalah pelecehan terhadap ibadahnya, terhadap harga dirinya sebagai seorang istri. Suami yang memihak ibunya. Di tengah ketegangan itu, Arga masuk ke kamar. Wajahnya kaget melihat istrinya basah kuyup. "Ibu, apa-apaan ini?" Sumarni meletakkan ember dengan kasar. "Arga, kamu lihat sendiri kan menantumu ini? Sok suci. Bukannya bereskan rumah, malah sholat-sholat terus padahal masih banyak kerjaan." "Bu, itu tidak alasan untuk menyiram Kirana seperti ini." Arga berusaha menenangkan ibunya, tapi nada suaranya terdengar ragu. Kirana menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku ini istrimu. Apa Mas akan diam saja saat ibumu mempermalukanku begini?" Arga menatap Kirana, lalu melirik ibunya. "Kirana, mungkin ibu cuma kesal. Jangan dibesar-besarkan, ya?" Kirana terhenyak. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di dadanya. "Jangan dibesar-besarkan? Mas, aku disiram air saat sholat. Apa Mas tidak melihat ini keterlaluan?" Sumarni mendengus. "Kamu terlalu sensitif, Kirana. Di kampung, ibu mertua menegur menantu itu biasa. Jangan lebay." "Ini bukan teguran, Bu. Ini pelecehan." Suara Kirana meninggi. Hati yang hancur. Kirana melepaskan mukena basahnya,
menatap suami dan mertuanya dengan air mata mengalir. Ia merasa seluruh harga dirinya hancur. Ia bekerja keras, ia mencoba menjadi istri yang baik, tetapi tetap diperlakukan seolah ia tidak ada artinya. Mas, selama ini aku sabar. Ibu menghina masakanku, ibu meremehkan pekerjaanku, aku diam. Tapi hari ini, aku sudah tidak sanggup lagi, kata Kirana dengan suara bergetar. Arga hanya menunduk. Di dalam hatinya, ia bimbang. Ia mencintai Kirana, tapi ia juga tidak berani melawan ibunya. Kamu memang pantas diperlakukan begitu. Perempuan yang tidak tahu tempatnya, balas Sumarni. Kirana menatap tajam ke arah mertuanya. Cukup, Bu. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Tidak pernah. Suasana malam yang membeku. Malam itu, suasana rumah seperti medan perang. Kirana mengurung diri di kamar. Ia duduk di pojok tempat tidur, menatap mukena yang basah dan sajadah yang masih belum kering. Setiap kali mengingat kejadian tadi, dadanya terasa sesak. Mas, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa kuat begini, kata Kirana ketika Arga masuk ke kamar. Arga mendekat, duduk di sebelahnya. Kirana, maafkan ibu. Dia tidak bermaksud jahat, mungkin hanya emosi sesaat. Tidak bermaksud jahat, Mas? Dia menghina ibadahku. Dia mempermalukanku. Dan Mas hanya diam. Mas pikir aku bisa melupakan ini? Mata Kirana memerah. Arga terdiam. Ia ingin meminta maaf, tapi kata-katanya selalu terasa tidak cukup. Ia tahu Kirana benar, namun dalam dirinya ada rasa takut untuk mengecewakan ibunya. Bara amarah di hati Kirana. Di tengah keheningan, Kirana menatap suaminya dengan mata yang mulai berubah dingin. Mas, aku ini bukan orang yang bisa diinjak-injak. Aku sabar, tapi sabarku ada batasnya. Kalau Mas tidak bisa melindungi aku, jangan salahkan aku kalau suatu hari aku tidak akan tinggal diam. Arga hanya terdiam, tidak bisa menjawab. Kirana menarik napas panjang. Dalam hatinya, bara amarah itu mulai menyala. Hari ini, ia merasa martabatnya direnggut. Dan ia bersumpah, kejadian ini tidak akan berlalu tanpa konsekuensi. Hari Minggu itu, rumah besar milik kakak Arga dipenuhi suara riuh tawa keluarga besar. Ada acara syukuran ulang tahun salah satu keponakan, dan semua anggota keluarga berkumpul. Kirana datang bersama Arga dan Sumarni, mencoba memasang senyum terbaik meski hatinya masih terasa sakit akibat kejadian penyiraman air beberapa hari sebelumnya. Kirana mengenakan kebaya hijau pastel, rambutnya disanggul sederhana. Di tangannya, ia membawa kotak besar berisi kue tart yang ia pesan khusus. Aku harus tetap terlihat baik. Aku tidak mau memperlihatkan luka di hatiku, batinnya. Namun, saat mereka baru tiba, Sumarni sudah mulai dengan nada sarkastik. Oh, menantu hebat kita datang juga. Kamu nggak sibuk rapat di kantor, Kirana? Katanya sambil tertawa kecil di depan semua orang. Kirana hanya tersenyum kaku. Hari ini kan libur, Bu. Saya senang bisa ikut berkumpul, jawabnya pelan. Hinaan di tengah keramaian. Acara berjalan lancar, semua orang duduk di meja makan panjang. Kirana duduk di samping Arga, berusaha menghindari konflik. Tapi, di tengah obrolan santai, Sumarni mulai mengarahkan pembicaraan ke hal-hal pribadi. Kalian tahu nggak? Menantu ibu ini hebat sekali. Dia kan bos besar di kantornya. Bahkan, suaminya sendiri jadi karyawan di bawahnya. Lucu kan? Seorang suami disuruh-suruh istri. Aneh ya zaman sekarang, ucap Sumarni sambil memandang semua orang, lalu tertawa. Beberapa saudara hanya tersenyum canggung, tapi ada juga yang ikut tertawa kecil. Kirana menunduk, pipinya memerah menahan malu. Arga menatap ibunya, tetapi sekali lagi ia tidak berkata apa-apa. Bu, nggak usah dibahas di depan semua orang, ucap Arga pelan. Kenapa? Memang benar. Kan? Ibu cuma cerita kenyataan. Lagi pula, perempuan ini suka merasa lebih hebat dari suaminya. Dulu, ibu sudah bilang, jangan menikah dengan wanita karir. Tapi kamu keras kepala, Arga. Kirana merasakan matanya panas. Mengapa Bu Sumarni tega bicara begitu di depan semua orang? Fitnah yang menyakitkan. Tak berhenti sampai di situ, Sumarni melanjutkan.
Dan kalian tahu, menantu ibu ini, wah, kalau bicara soal uang, dia yang pegang semua. Kasihan Arga, uang gaji pun harus minta dulu sama istrinya. Apa itu nggak memalukan? Kirana menatap Sumarni, matanya mulai berkaca-kaca. Itu bohong. Aku tidak pernah mengatur uang gaji Arga. Semua ini fitnah, batinnya. Bu, tolong jangan bicarakan hal yang nggak benar, ucap Kirana, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Sumarni menatapnya sinis. Ah, kamu malu ya? Memang kenyataan selalu menyakitkan. Kamu pikir orang nggak tahu kamu itu terlalu mengatur? Bahkan, kamu sibuk di kantor, rumah pun sering kamu serahkan ke pembantu. Ibu sampai malu kalau ada tamu, rumah kotor karena kamu terlalu sibuk mengejar karir. Semua orang diam. Suasana yang tadinya hangat berubah kaku. Kirana menunduk, menggenggam ujung bajunya erat-erat. Hatanya terasa seperti diremas. Konfrontasi yang gagal. Usai makan siang, Kirana menarik Arga ke sudut teras, jauh dari pendengaran orang lain. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Mas, sampai kapan Mas mau diam? Ibu sudah keterlaluan. Aku dihina di depan keluarga besar. Mas, semua orang sekarang melihatku rendah. Arga mengusap tengkuknya, terlihat gelisah. Kirana, ibu itu cuma bicara apa yang ada di pikirannya. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Kamu tahu kan sifat ibu? Mas, ini bukan sekadar sifat. Ini penghinaan. Aku ini istri Mas. Harusnya Mas membelaku. Tapi Mas hanya diam, seakan aku memang pantas diperlakukan begini. Arga menunduk. Aku nggak mau ribut dengan ibu di depan keluarga besar. Nanti malah makin keruh. Kirana menatapnya dengan mata penuh kecewa. Jadi, harga diriku tidak penting buat Mas? Kalau aku terus-terusan diinjak begini, lama-lama aku nggak bisa tahan. Puncak rasa malu. Setelah acara selesai, beberapa saudara mendekati Kirana. Ada yang mencoba menenangkan, tapi ada juga yang menatapnya dengan pandangan aneh. Hebat ya kamu, Kirana. Bisa punya perusahaan sendiri. Tapi ya, kalau bisa jangan sampai bikin suami kelihatan kalah, ucap salah satu iparnya dengan nada setengah bercanda. Kirana hanya tersenyum hambar. Kata-kata itu menusuk seperti duri. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di mobil dalam perjalanan pulang, Kirana duduk diam, menatap keluar jendela. Air mata turun tanpa bisa ia cegah. Mas, aku ini manusia. Aku punya perasaan. Aku sabar, tapi aku juga punya harga diri. Aku tidak akan pernah lupa hari ini, ucapnya lirih. Arga hanya menghela napas panjang. Kirana, aku mohon, jangan besar-besarkan masalah ini. Aku yakin ibu cuma, ya, ibu nggak sengaja menyakitimu. Kirana berbalik menatapnya. Tidak sengaja, Mas, ini sudah berulang kali. Dari hinaan kecil sampai fitnah di depan keluarga. Kalau Mas terus diam, aku akan melawan sendiri. Api yang mulai membara. Sesampainya di rumah, Kirana langsung masuk ke kamar. Ia membuka laptopnya, menatap daftar keuangan perusahaan. Dalam hatinya, sebuah ide mulai muncul. Aku yang memberi hidup untuk mereka. Kalau aku mau, aku bisa mengambil semua yang kuberikan. Termasuk pekerjaan Arga di perusahaanku. Termasuk rumah ini yang atas namaku. Kirana menutup laptopnya dengan tegas. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar. Luka di hatinya semakin dalam, tapi bersama luka itu, ada tekad yang tumbuh. Cukup. Aku sudah terlalu lama diam. Jika mereka tidak tahu berterima kasih, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Bab 4 berakhir dengan Kirana yang mulai kehilangan kesabaran. Hinaan demi hinaan membuatnya sadar bahwa kesabarannya bukan berarti kelemahan. Di dalam hatinya, ada api yang siap membakar semua orang yang meremehkannya. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Angin malam berembus melalui celah jendela kamar Kirana, membuat tirai putih bergoyang pelan. Namun, kesunyian itu justru membuat pikiran Kirana semakin bising. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jari-jarinya sendiri yang gemetar. Aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah terlalu lama membiarkan mereka menginjak harga diriku, batinnya.
Kirana memejamkan mata, mengingat kembali semua kejadian. Hinaan-hinaan dari Sumarni, tatapan meremehkan dari saudara iparnya, bahkan sikap Arga yang selalu ragu membelanya. Seperti film yang diputar ulang di kepalanya, semua kenangan pahit itu mengiris hatinya berkali-kali. Dialog dengan diri sendiri. Siapa yang membiayai rumah ini? Kirana bergumam pada dirinya sendiri, suaranya serak. Aku. Dari gajiku. Dari kerja keras dan usahaku bertahun-tahun. Siapa yang memberi pekerjaan pada Arga? Siapa yang membuat dia bisa hidup nyaman dengan gaji tetap? Aku. Tanpa aku, dia tidak akan punya tempat di perusahaanku. Kirana menatap cermin di meja rias. Wajahnya terlihat lelah, mata sembab karena menangis. Tapi di balik kelelahan itu, ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang jarang ia rasakan. Kekuatan. Kenapa aku membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini? Padahal tanpa aku, mereka tidak ada apa-apanya. Aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak sesuka hati, katanya dengan suara lebih tegas. Kilasan masa lalu. Kirana teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Arga. Saat itu, ia masih seorang manajer muda di perusahaan yang kini ia miliki. Ia mencintai Arga karena kesederhanaannya, karena perhatian dan kejujuran yang dulu ia lihat pada pria itu. Namun, setelah pernikahan, keadaan berubah. Arga tidak pernah berusaha lebih keras untuk mandiri. Ketika Kirana mendirikan perusahaan sendiri, ia justru memohon agar Arga ikut bekerja di sana. Kirana, karena cinta, memberikan jabatan untuk suaminya. Dan sekarang, semua ini berbalik. Aku yang memberi hidup untuknya, tapi dia membiarkan aku dihina oleh ibunya. Kirana menggigit bibirnya, menahan sakit hati yang kembali menggelora. Tekad yang tumbuh. Kirana berjalan pelan ke balkon kamar. Kota malam berkelip dengan lampu-lampu jalanan. Ia berdiri di sana, memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan pikiran. Namun, dalam keheningan malam, ia menemukan satu hal yang sangat jelas. Ia tidak akan terus-terusan menjadi korban. Aku sudah bersabar. Aku sudah mencoba memahami. Tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Kalau aku mau, aku bisa memutus semua kenyamanan mereka hanya dengan satu keputusan. Ucapnya dengan nada dingin. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah. Air mata itu terasa seperti percikan api dari tekad yang mulai membara. Dialog dengan Arga. Kirana masuk ke kamar, mendapati Arga duduk di ranjang sambil menunduk. Pria itu tampak lelah setelah seharian menghadapi keluarga besar. Mas, ucap Kirana pelan, tapi suaranya tegas. Arga mengangkat wajah. Iya, Nah. Mas tahu nggak, selama ini siapa yang bikin Mas dan Ibu hidup nyaman? Siapa yang bayar cicilan rumah? Siapa yang pastikan ada uang untuk belanja bulanan? Arga terdiam. Kamu, aku tahu kamu sudah banyak bantu kita. Bukan bantu, Mas. Aku yang menopang semua ini. Tapi ibu tetap menghina aku, merendahkan aku di depan semua orang, dan Mas hanya diam. Kirana menatap suaminya tajam. Mas nggak sadar betapa sakitnya itu untukku. Arga menarik napas panjang. Kirana, aku minta maaf. Aku cuma nggak mau memperkeruh keadaan. Ibu itu orang tua, aku nggak bisa melawan dia. Jadi harga diriku tidak lebih penting daripada perasaan ibu. Kirana bertanya lirih, tapi nadanya menusuk. Arga tidak menjawab. Hati yang membatu. Kirana menatap suaminya lama. Dalam hatinya, ada sesuatu yang retak. Cinta yang dulu penuh pengorbanan kini terasa hambar, digantikan oleh rasa kecewa yang pekat. Aku nggak akan selamanya sabar, Mas, katanya akhirnya. Kalau aku sudah mengambil keputusan, jangan salahkan aku. Arga mengerutkan kening. Maksudmu apa, Kirana? Kirana hanya menggeleng pelan. Kamu akan tahu nanti. Dendam yang mengendap. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang menampilkan data keuangan perusahaan. Setiap angka di sana adalah bukti kerja kerasnya. Setiap lembar laporan adalah hasil dari darah dan air matanya, membangun bisnis itu dari nol. Aku bisa memecat Arga besok jika aku mau. Aku bisa mengembalikan semua ini menjadi hanya milikku.
Mereka tidak akan punya apa-apa tanpa aku, pikirnya dengan dingin. Namun, Kirana tahu ia harus berhati-hati. Dendam yang terburu-buru hanya akan merugikan dirinya. Ia butuh rencana. Ia butuh waktu untuk mengeksekusi semuanya dengan sempurna. Monolog tekad. Di depan cermin, Kirana menatap matanya sendiri. Sumarni, kau pikir aku lemah. Kau pikir aku tidak berani melawan. Tapi kau lupa, aku bukan perempuan biasa. Aku yang memberi makan kalian. Aku yang membuat kalian bisa hidup nyaman. Dan kalau aku mau, aku bisa mengambil semuanya kembali. Ia mengusap air mata terakhir di pipinya. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak. Aku akan balas semua ini. Aku akan tunjukkan siapa Kirana sebenarnya. Pagi itu, suasana di ruang kerja Kirana sangat berbeda dari biasanya. Ia duduk di kursi direktur dengan raut wajah yang dingin. Berkas laporan kinerja karyawan berada di atas mejanya, tetapi ada satu berkas yang membuat darahnya mendidih. Laporan kinerja Arga, suaminya. Sudah beberapa bulan ini Kirana melihat bagaimana Arga semakin malas dan tidak profesional di tempat kerja. Ia sering datang terlambat, menyerahkan laporan yang berantakan, bahkan beberapa kali terlihat tidak serius ketika rapat bersama klien penting. Kirana tahu bahwa rasa hormat Arga pada dirinya sebagai atasan semakin memudar, mungkin karena masalah pribadi di rumah. Namun, Kirana tidak lagi peduli. Aku yang memberinya pekerjaan. Aku yang membuatnya punya penghasilan. Dan dia justru membiarkan ibunya menghina aku. Ini saatnya menunjukkan bahwa aku tidak bisa dipermainkan. Pikir Kirana, menatap berkas di tangannya. Pertemuan di ruang direktur. Pukul 10 pagi, Kirana memanggil Arga ke ruangannya. Arga masuk dengan wajah santai, tidak tahu bahwa hari itu hidupnya akan berubah. Kirana, Bu Direktur, ada yang ingin dibicarakan. Arga mencoba tersenyum, meski sudah beberapa hari suasana di rumah terasa dingin. Kirana menatapnya dengan tatapan tajam, tidak membalas senyum itu. Duduk, Arga. Kita perlu bicara soal pekerjaanmu. Arga mengangkat alis, sedikit bingung. Pekerjaan? Ada yang salah? Kirana menaruh berkas di meja dengan suara keras. Kinerja kamu buruk. Arga, kamu sering terlambat, hasil laporanmu kacau, bahkan beberapa klien mengeluh karena kamu tidak fokus. Aku sudah diam terlalu lama. Arga terkejut. Nah, itu kan cuma karena aku lagi banyak pikiran. Kamu tahu sendiri masalah di rumah. Kirana memotong tajam. Masalah pribadi tidak bisa jadi alasan. Kalau karyawan lain melakukan kesalahan sebesar itu, mereka sudah lama kena tegur keras. Kenapa kamu merasa harus diperlakukan istimewa hanya karena kamu suamiku? Arga terdiam. Wajahnya memerah. Kirana, aku suamimu. Kita ini satu keluarga. Masa kamu tega bicara seperti itu? Justru karena kamu suamiku, aku muak melihat kamu tidak menghargai semua yang sudah kuberikan. Kamu pikir aku butuh suami yang cuma duduk nyaman, karena merasa aman di perusahaan milikku? Kirana menatap Arga dengan mata berkilat. Keputusan tak terduga. Keheningan menyelimuti ruangan itu beberapa detik. Lalu Kirana berkata dengan tegas, mulai hari ini, kamu resmi kupecat dari perusahaan ini. Arga terperanjat, matanya membelalak. Apa? Kamu gila? Kirana, kamu mau memecat suamimu sendiri? Kirana mengangguk perlahan. Ini keputusan profesional. Dan ini juga balasan atas sikapmu yang tidak pernah menghargai aku. Kamu lebih memilih diam saat ibumu merendahkan aku. Baiklah, sekarang lihat apa yang terjadi ketika aku tidak lagi melindungimu. Arga berdiri dengan marah, kedua tangannya mengepal. Kirana, kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa seenaknya memecatku? Aku ini suamimu. Kirana berdiri, membalas tatapan suaminya. Aku direktur perusahaan ini. Dan aku pemilik rumah yang kamu tinggali. Tanpa aku, kamu tidak punya apa-apa. Jadi jangan berani mengangkat suara di depanku, Arga. Suami yang tak berdaya. Arga memandang istrinya dengan wajah penuh emosi. Kamu keterlaluan, Kirana. Kamu sudah berubah. Kamu pikir semua ini hanya karena kamu punya uang dan kekuasaan?
Kamu akan menyesal. Kirana tersenyum sinis. Aku sudah menyesal sejak lama, Arga. Menyesal karena memberikanmu semua yang tidak pantas kamu terima. Arga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di dalam hatinya, ada rasa malu yang luar biasa. Dipecat oleh istrinya sendiri di depan status resminya sebagai karyawan adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Konflik di rumah. Malam itu, suasana rumah berubah menjadi medan perang. Arga membanting pintu kamar dan menatap Kirana dengan wajah penuh amarah. Kirana, kamu memalukan aku di depan semua orang di kantor. Apa kamu sudah puas? Teriak Arga. Kirana menatapnya dingin. Aku hanya memberi kamu pelajaran. Kamu terlalu lama hidup nyaman di bawah sayapku tanpa rasa hormat. Ini bukan soal rasa hormat. Kamu mempermalukan aku. Aku ini suamimu, tapi kamu malah menginjak harga diriku. Arga menunjuk Kirana dengan jari gemetar. Kirana bangkit dari kursi. Harga dirimu? Di mana harga dirimu saat ibumu menyiramku ketika aku sholat? Di mana harga dirimu saat aku dihina di depan keluarga besar? Dan kamu hanya diam. Arga terdiam. Wajahnya memerah menahan rasa bersalah. Kirana menegaskan diri. Mas, aku sudah terlalu lama sabar. Aku sudah memberi segalanya. Tapi kalau kamu dan ibumu terus menginjak aku, jangan salahkan kalau aku mengambil semuanya kembali. Ucap Kirana tegas, suaranya bergetar penuh emosi. Arga menghela napas berat. Kirana, ini nggak adil. Kirana menatapnya dengan mata berkilat. Adil? Kamu pikir selama ini aku diperlakukan adil? Kamu pikir aku tidak punya batas kesabaran? Arga duduk di tepi ranjang, kepalanya menunduk. Untuk pertama kalinya, pria itu menyadari betapa besar kuasa istrinya dalam hidupnya. Akhir bab, retakan yang membesar. Malam itu, keduanya tidur saling membelakangi. Tidak ada kata maaf, tidak ada pelukan. Yang ada hanyalah keheningan yang pekat, seolah rumah besar itu sedang menyerap semua emosi mereka. Kirana menatap langit-langit kamar, hatinya campur aduk. Ada rasa sakit, tapi juga rasa lega. Ini baru awal. Mereka harus tahu rasa sakit yang mereka berikan padaku. Aku akan pastikan mereka merasakannya lebih dalam. Gumamnya pelan. Sementara Arga, di sisi lain ranjang, hanya bisa memejamkan mata dengan rasa malu dan marah yang bercampur. Ia tahu, hidupnya kini ada di ujung tanduk, dan Kirana memegang semua kendali. Hari itu, Kirana duduk di ruang tamu dengan wajah tegas. Di meja depannya sudah tersusun rapi 2 koper besar milik Arga dan ibunya, Sumarni. Di tangannya, ada kunci rumah yang sudah dilepas dari gantungan kunci suaminya. Sejak kejadian pemecatan Arga, rumah tangga mereka semakin memburuk. Setiap hari hanya diisi dengan pertengkaran dan tatapan penuh kebencian dari Sumarni. Perempuan tua itu tidak segan menghina Kirana, bahkan menyebutnya sebagai istri yang tidak tahu diri karena berani memecat suami. Cukup, pikir Kirana. Aku tidak akan lagi membiarkan mereka menginjak harga diriku di rumahku sendiri. Konfrontasi di pagi hari. Pagi itu, Sumarni duduk di ruang makan, menatap Kirana dengan tatapan meremehkan. Perempuan macam apa kau ini, Kirana? Suami sendiri dipecat? Kau pikir tanpa Arga, kau bisa jadi siapa? Kau cuma beruntung punya uang. Kalau nggak ada anakku, siapa yang mau sama kamu? Katanya dengan suara pedas. Kirana menghentikan langkahnya, berdiri tegak di hadapan Sumarni. Bu, ini rumah saya. Rumah ini dibangun dengan uang saya, bukan uang Mas Arga. Jadi tolong jangan bicara seakan-akan semua ini karena jasa kalian. Sumarni terbahak sinis. Rumah ini memang besar, tapi hatimu kecil, Kirana. Perempuan karir macam kamu hanya bisa sombong karena harta. Kirana menggenggam tangannya erat. Hatinya sudah muak. Kalau ibu merasa tidak nyaman di sini, silakan pergi. Saya tidak memaksa ibu untuk tinggal di rumah saya. Sumarni berdiri dengan wajah merah padam. Kau usir aku? Kau berani mengusir ibu dari anakmu sendiri? Bukan hanya ibu. Mas Arga juga harus pergi. Mulai hari ini, kalian tidak lagi punya hak tinggal di rumah ini, ucap Kirana dingin. Arga mencoba membela. Arga yang baru turun dari kamar mendengar pertengkaran itu. Wajahnya panik.
Kirana, apa maksudmu bicara seperti itu? Jangan main-main. Kirana menatap suaminya dengan mata yang penuh kekecewaan. Aku tidak main-main, Mas. Kalian berdua sudah terlalu jauh. Aku sudah cukup menahan diri, tapi ini rumahku. Aku tidak mau ada orang yang menghina dan meremehkanku tinggal di bawah atap ini. Arga maju mendekat. Kirana, ini keterlaluan. Aku ini suamimu. Kita harusnya bisa bicara baik-baik. Baik-baik? Kirana tertawa pahit. Kapan terakhir kali kamu membelaku saat ibumu menghina aku? Kapan kamu berdiri di pihakku? Bahkan saat aku disiram air ketika sholat, kamu diam saja. Arga terdiam, merasa tertohok. Adegan pengusiran. Kirana mengambil koper yang sudah ia siapkan. Ini barang-barang kalian. Ambil dan pergi dari rumahku. Sumarni mendesis. Perempuan durhaka. Kamu akan menyesal, Kirana. Kau kira hidupmu akan tenang setelah mengusir ibu dan suami sendiri. Kirana menatap Sumarni tanpa gentar. Yang durhaka itu orang yang tidak tahu terima kasih. Saya sudah memberi segalanya, tapi yang saya terima hanya hinaan. Arga meraih tangan Kirana, mencoba menahan. Kirana, dengarkan aku dulu. Jangan lakukan ini. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Kirana menarik tangannya dengan kasar. Mas, aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Tapi kamu selalu memilih diam saat aku diperlakukan seperti sampah. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang tidak menghargai aku. Kepergian yang penuh amarah. Dengan berat hati, Arga mengambil koper-koper itu. Wajahnya merah, antara marah, malu, dan tidak berdaya. Baik, Kirana. Kalau ini yang kamu mau, kita pergi. Tapi jangan pikir ini akan berakhir begitu saja, ucapnya dengan suara gemetar. Sumarni menatap Kirana dengan penuh kebencian. Ingat kata-kataku, perempuan sombong. Kamu akan jatuh. Tanpa anakku, kamu bukan siapa-siapa. Kirana hanya berdiri tegak di depan pintu, menatap keduanya dengan sorot mata dingin. Silakan. Pintu ini akan tertutup untuk kalian mulai hari ini. Suasana setelah mereka pergi. Pintu rumah menutup dengan keras. Kirana berdiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sunyi. Ada perasaan lega, tapi juga perasaan kosong yang menggelayut di dadanya. Air mata jatuh di pipinya. Kenapa harus sampai sejauh ini? Kenapa mereka tidak pernah mau menghargai aku? Batinnya. Namun di balik kesedihan itu, Kirana merasa beban besar telah terangkat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu kembali miliknya sepenuhnya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Dialog dengan sahabat. Malam harinya, Kirana menelepon sahabatnya, Dina. Suaranya bergetar saat bercerita. Aku mengusir mereka, Din. Aku nggak tahan lagi, semua batas kesabaranku sudah habis. Dina terdiam di seberang telepon, lalu berkata lembut, Kirana, kamu sudah bertahan terlalu lama. Mereka memang gak tahu terima kasih. Kamu gak salah kok. Tapi rasanya sakit. Din, aku gak pernah ingin rumah tangga ini hancur seperti ini. Aku cuma gak mau terus diinjak. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kadang kita harus memilih diri kita sendiri. Kirana, kamu punya harga diri yang harus dijaga, sahut Dina. Kirana menutup mata, mencoba menenangkan hatinya. Iya, aku tahu. Tapi aku juga tahu mereka tidak akan tinggal diam. Aku bisa merasakan kebencian di mata Sumarni tadi. Mereka pasti menyimpan dendam. Akhir bab, bara dendam yang membara. Di luar rumah, Arga dan Sumarni berjalan dengan koper di tangan, menatap rumah besar itu dengan amarah. Anak durhaka itu akan menyesal. Bu, kata Arga dengan rahang terkatup keras. Sumarni mengangguk. Kita akan buat dia jatuh. Lihat saja nanti. Sementara di dalam rumah, Kirana berdiri di depan jendela, melihat siluet mereka yang semakin menjauh. Ini bukan akhir. Ini baru awal perang, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah pengusiran itu menjadi titik balik paling kelam dalam hidup Arga dan ibunya, Sumarni. Dari rumah besar yang nyaman, mereka kini harus menumpang di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu jauh dari kata layak,
Dindingnya tipis dan berlumut, atapnya bocor jika hujan, dan hanya ada satu kamar tidur sempit. Arga duduk di lantai beralaskan tikar lusuh. Di tangannya hanya ada segelas air putih yang bahkan terasa hambar. Dulu aku bisa makan apapun yang ku mau, tinggal di rumah megah. Sekarang, bahkan untuk makan besok saja aku tidak tahu caranya, gumamnya lirih. Sumarni duduk di pojok ruangan, wajahnya kusut. Ia meremas kain sarung yang menutupi kakinya. Ini semua salah perempuan itu. Kirana. Dia menghancurkan hidup kita. Arga hanya terdiam. Dalam hati, ia tahu semua ini bukan sepenuhnya salah Kirana. Ia merasa bersalah karena terlalu lemah, membiarkan ibunya menghina istri sendiri. Namun gengsi menahannya untuk mengakui. Kesulitan mencari kerja. Setelah dipecat dari perusahaan Kirana, Arga mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Namun reputasinya yang buruk sebagai mantan karyawan membuatnya sulit diterima. Beberapa perusahaan bahkan mengenalinya sebagai mantan suami direktur sukses yang dipecat karena kinerja buruk. "Maaf, Pak Arga, kami sudah menemukan kandidat lain." Begitu kata HRD di kantor terakhir yang ia datangi. Arga keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. "Apa aku sudah benar-benar jatuh sedalam ini?" batinnya. Ia bahkan sempat berpikir untuk bekerja serabutan, tapi rasa gengsinya menghalangi. Konflik dengan Sumarni. Di kontrakan sempit itu, Arga dan ibunya sering bertengkar karena tekanan hidup. "Arg, sampai kapan kita begini? Aku nggak tahan hidup miskin. Kau harus lakukan sesuatu," bentak Sumarni. Arga menatap ibunya dengan mata merah. "Bu, aku sudah berusaha. Semua pintu kerjaan tertutup. Apa ibu pikir aku nggak mau kerja?" Sumarni mendesis, suaranya melemah namun penuh emosi. "Seharusnya kamu bisa merebut kembali apa yang jadi hakmu. Rumah itu, perusahaan itu, semua harusnya milikmu." Arga menunduk. "Itu bukan milikku, Bu. Semuanya memang milik Kirana dari awal. Aku cuma numpang hidup." Suaranya serak, penuh rasa malu. Sumarni terdiam, tapi hatinya tetap dipenuhi dendam. Perempuan itu harus hancur. Aku tidak akan diam. Kehidupan yang penuh kekurangan. Dulu, di rumah Kirana, Sumarni terbiasa dengan segala kemewahan, makanan enak, pakaian bagus, dan rumah nyaman. Kini, ia harus antre di pasar untuk membeli sisa sayuran murah. Pernah suatu hari mereka hanya makan nasi dengan garam, karena tidak ada uang untuk lauk. Arga pun mulai menjual barang-barang pribadinya, termasuk jam tangan mahal pemberian Kirana. "Kita butuh uang untuk bayar kontrakan bulan ini, Bu," katanya dengan nada getir. Sumarni merasa harga dirinya jatuh. Ia teringat dulu suka menghina Kirana, menyebut menantunya sebagai perempuan sombong. Kini, justru ia yang terpuruk. Rasa penyesalan yang tertahan. Di malam-malam yang sepi, Sumarni sering merenung. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyesal. Kalau saja aku nggak terlalu ikut campur. Kalau saja aku nggak menghina dia, mungkin kita nggak akan diusir begini, pikirnya, namun gengsi menahan lidahnya untuk mengaku. Arga pun sering termenung. Ia teringat tatapan dingin Kirana di hari pengusiran. Tatapan itu bukan sekadar marah, tapi juga kecewa. Dia benar. Aku nggak pernah membela dia. Aku cuma diam saat dia disakiti. Batinnya, perbandingan kehidupan. Di sisi lain, kehidupan Kirana berjalan sebaliknya. Ia masih hidup nyaman di rumah megahnya, ditemani para asisten rumah tangga. Karirnya bahkan semakin melejit setelah fokus pada perusahaan tanpa gangguan Arga. Suatu hari, Sumarni melihat Kirana lewat dari dalam mobil mewahnya saat sedang belanja di supermarket. Wajahnya bersinar, seolah tidak pernah merasakan sakit. Hati Sumarni mendidih. "Lihat dia, Arg. Dia masih bisa senyum setelah mengusir kita. Apa kamu nggak sakit hati?" Arga hanya menunduk. Aku yang salah, Bu. Aku nggak pernah dukung dia. Semua ini mungkin balasan buat kita." Sumarni menatap anaknya dengan mata membelalak. "Kamu gila? Kamu malah bela dia?" Arga menarik napas panjang. "Aku cuma bilang, mungkin ini semua karena kita sendiri. Rencana yang belum pasti. Meskipun hidup miskin,
Sumarni tidak bisa memadamkan amarahnya. Kita harus cari cara untuk balas dendam. Kita nggak bisa terus hidup begini. Arga hanya menghela napas. Aku nggak punya apa-apa, Bu. Bahkan untuk makan saja kita kesulitan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Sumarni menatap jauh keluar jendela. Ada bara dendam di matanya, tapi juga rasa putus asa. Akhir bab, bayang-bayang dendam. Malam itu, hujan turun deras. Air hujan masuk dari celah atap yang bocor, membuat lantai kontrakan becek. Sumarni duduk memeluk lutut, sementara Arga tidur di tikar basah. Dalam hati, Sumarni berjanji, aku tidak akan biarkan Kirana terus hidup senang. Suatu hari dia akan merasakan sakit seperti ini. Aku bersumpah. Namun, jauh di lubuk hati, ada suara lirih yang berkata, atau mungkin akulah yang harus meminta maaf. Sumarni menggeleng cepat, menolak pikiran itu. Gengsi dan dendam terlalu kuat mengikatnya. Setelah melewati badai yang begitu hebat, Kirana perlahan mulai menemukan kembali dirinya yang hilang. Rumah besar yang dulu penuh dengan pertengkaran dan hinaan kini berubah menjadi tempat ketenangan. Ia kembali fokus pada karir dan dirinya sendiri, belajar untuk hidup damai meski luka lama masih tersisa. Membangun kembali diri. Kirana duduk di ruang kerjanya yang luas, memandang layar komputer dengan mata yang lebih tenang. Dulu, setiap kali bayangan Arga dan ibunya muncul, ia merasa sakit hati dan marah. Namun kini, semua itu mulai berubah menjadi pelajaran berharga. Di balik luka dan pengkhianatan, Kirana menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam amarah. Sekarang saatnya aku fokus pada masa depanku, pikirnya. Ia memulai hari-harinya dengan rutinitas baru, meditasi pagi, olahraga ringan, dan membaca buku pengembangan diri. Perlahan, hatinya menjadi lebih ringan, dan semangatnya tumbuh kembali. Dukungan dari orang baru. Suatu hari, saat menghadiri seminar bisnis, Kirana bertemu dengan Arya, seorang konsultan karir dan pengembangan bisnis yang karismatik. Arya melihat potensi besar dalam diri Kirana dan menawarkan diri untuk menjadi mentor. Saya melihat kehebatan dalam dirimu, Kirana. Jangan biarkan masa lalu menghambat langkahmu, katanya dengan tulus. Kirana merasa ada energi positif yang berbeda dari Arya. Ia mulai membuka diri, berbagi cerita tentang luka dan perjuangannya. Terima kasih sudah mau mendengarkan, Arya. Selama ini aku merasa sendiri, ucap Kirana dengan mata berkaca-kaca. Arya tersenyum hangat. Kamu tidak sendiri. Aku di sini untuk membantu. Kita akan buat masa depanmu lebih cerah. Kilas balik luka lama. Malam harinya, Kirana duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Ia teringat saat-saat terberat, disiram air oleh mertua saat sholat, hinaan yang tak berkesudahan, dan pengusiran yang menyakitkan. Namun, alih-alih membuatnya lemah, kenangan itu menjadi bahan bakar untuk bangkit. Mereka kira aku akan jatuh dan hancur. Tapi aku malah semakin kuat. Aku yang membangun perusahaan ini, bukan mereka, gumamnya penuh tekad. Kirana tahu, proses penyembuhan tidak instan. Ada hari-hari ketika ia merasa sedih dan ingin menyerah, tapi dukungan Arya dan teman-temannya membuatnya tetap teguh. Membangun jaringan dan karir. Dengan semangat baru, Kirana mulai memperluas jaringan bisnisnya. Ia menghadiri berbagai acara, berbicara di depan publik, dan menulis artikel inspiratif tentang perempuan karir dan pemberdayaan diri. Perusahaan yang ia pimpin berkembang pesat, mendapatkan banyak klien baru. Para karyawan pun melihat perubahan positif dalam diri Kirana. Ia menjadi sosok yang tidak hanya kuat, tapi juga penuh empati dan inspirasi. Momen damai dalam kehidupan. Suatu sore, Kirana berjalan-jalan di taman dekat rumah. Ia duduk di bangku sambil menikmati angin sore yang menyejukkan. Seorang ibu muda dengan bayinya tersenyum padanya. Kirana membalas senyum itu, merasakan kedamaian yang selama ini sulit ia dapatkan. Ini adalah hidup yang aku pilih. Hidup tanpa dendam, hidup dengan penuh harapan, bisiknya dalam hati. Masa depan yang cerah. Meski tahu bahwa Arga dan Sumarni mungkin masih menyimpan dendam, Kirana memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Ia percaya, kebahagiaan dan kesuksesan sejati datang dari hati yang tulus dan keteguhan jiwa.
Ia pun mulai merencanakan ekspansi bisnis ke luar negeri dan mengembangkan program pelatihan untuk perempuan muda yang ingin mandiri. Penutup bab. Di akhir hari, Kirana menulis di jurnal pribadinya. Aku telah melalui badai terburuk dalam hidupku. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari kisah baru, di mana aku adalah tokoh utama yang menentukan jalan hidupku sendiri. Dengan senyum kecil, Kirana menutup buku hariannya dan menatap keluar jendela, siap menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Arga dan ibunya, Sumarni, diusir dari rumah Kirana. Waktu mengikis segala amarah dan rasa sakit, tapi tidak mudah menghapus luka hati yang dalam. Kedatangan yang mengejutkan. Suatu sore yang cerah, Kirana sedang bekerja di ruang kerjanya saat seseorang mengetuk pintu dengan hati-hati. Ia membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang tak pernah ia sangka akan datang. Arga dan Sumarni berdiri dengan wajah muram dan penuh penyesalan. Kirana terdiam sejenak, menatap keduanya tanpa ekspresi. Sumarni dengan suara bergetar berkata, "Kirana, kami datang bukan untuk memohon, tapi untuk meminta maaf. Kami sadar betapa salahnya kami selama ini." Arga menimpali, "Aku juga minta maaf, Kirana. Aku sudah terlalu lama membiarkan ibuku menghina dan menyakitimu. Aku menyesal." Sikap Kirana yang tegas dan dingin. Kirana menghela napas panjang, menatap mata mereka satu persatu. Suaranya tenang tapi dingin. "Penyesalan kalian datang terlambat. Aku sudah kehilangan banyak hal karena sikap kalian. Bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga harga diriku, rasa percaya diriku." Sumarni terdiam, wajahnya menunduk. Arga terlihat menyesal tapi tidak tahu harus berkata apa. Kirana melanjutkan, "Aku bukan lagi perempuan yang mudah terluka. Aku sudah belajar bahwa harga diri seseorang adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan diinjak-injak." Nasihat yang tajam. Kirana menatap Arga dan ibunya dengan tajam, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. "Kalian harus tahu, orang yang terus-menerus menghina dan merendahkan orang lain tidak akan pernah mendapat kedamaian. Aku dulu mencoba sabar, tapi kalian malah menyakiti. Itu bukan cinta, itu bukan keluarga. Kalau kalian benar-benar ingin berubah, mulailah dengan belajar menghargai orang lain, terutama mereka yang sudah berbuat baik pada kalian." Dialog yang penuh makna. Sumarni akhirnya mengangkat wajahnya, air mata mengalir pelan di pipinya. "Kirana, aku memang salah. Aku terlalu keras, terlalu bangga. Tapi aku berharap kita bisa memperbaiki semuanya." Arga menambahkan, "Aku siap berubah, Kirana. Aku ingin kita bisa punya keluarga yang damai lagi, walau aku tahu aku harus membuktikannya." Kirana menatap mereka sebentar, lalu berkata dengan suara pelan, "Perubahan tidak datang dari kata-kata, tapi dari tindakan." Akhir cerita yang terbuka. Setelah pertemuan itu, Kirana membiarkan pintu tetap terbuka, tapi tidak segera menjawab apakah ia akan memaafkan mereka. Dalam hatinya, ia masih bergulat dengan luka lama, tapi juga dengan harapan kecil bahwa suatu hari keluarga mereka bisa menemukan kedamaian. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bebas, pikir Kirana. Penutup. Malam itu, Kirana duduk sendiri di ruang tamu, menatap langit lewat jendela besar. Ia tahu bahwa hidup ini penuh liku dan ujian, tapi ia juga tahu ia telah menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan napas tenang, Kirana menulis di jurnalnya, "Aku memilih untuk berdiri tegak, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga harga diriku. Masa depan adalah milikku, dan aku siap menapakinya dengan kepala tegak."